Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama Rinaldo Malau di pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk di topik penerapan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, di sini nanti kita gunakan konsep perbandingan trigonometri ke dalam bentuk permasalahan sehari-hari, baik mencari tinggi ataupun daripada jarak. Nah, di sini kita perhatikan, di sini sudah saya tuliskan, yaitu dua hal penting yang akan ditanyakan di dalam soal atau yang diketahui di dalam soal, yaitu sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, masing-masing ini kita perhatikan bagaimana pemahamannya. Kalau yang dinamakan sudut elevasi adalah apa? Sudut yang dibentuk dengan arah horizontal, ini arah horizontal, dengan arah pandang mata pengamat ke atas. Nah, gitu dia. Berarti pandangnya dari bawah dengan arah horizontal. Maka sudutnya yang mana? Ini sudutnya. Inilah yang dinamakan sudut elevasi. Ini. Ada kita tulis ini, sudut elevasi, ya. Sudut elevasi. Sedangkan sudut depresi itu apa? Nah, kalau sudut depresi adalah sudut yang dibentuk dengan arah horizontal, ini ya, dengan arah horizontal, ini, dengan arah pandang mata pengamat ke arah bawah. Ini dia. Berarti dia mandangnya dari puncak ke bawah. Jadi sudutnya yang mana? Berarti ini dia sudutnya. Ini alfa. Berarti inilah sudut depresi itu, ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kalau di sini memandang ke bawah itu adalah sudut depresi. Kalau dari bawah memandang ke atas puncak, ini juga sudut elevasi. Bahwasanya sama dia besar sudutnya, ya, sama besar. Berarti kesimpulannya sudut elevasi sama dengan sudut depresi, ya, sama besarnya dengan sudut depresi. Nah, kita perhatikan soalnya. Paham ya? Nah, jadi nanti kita pakai konsep penerapan perbandingan trigonometrinya. Di contoh yang pertama sudah saya tuliskan, sebuah puncak menara dilihat dari suatu tempat. Berarti dilihat dari suatu tempat yang jaraknya 300 meter dari kaki menara, berarti posisinya di bawah. Misalkan puncak, saya berdiri di sini, di depan saya itu ada menara, ya. Jarak saya dengan menara itu adalah 300 meter, kira-kira gitu ya. Jadi dengan sudut elevasinya 60 derajat. Berarti sudut elevasi saya memandang menara ke puncak menara itu adalah 60 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi menara. Nah, disinilah yang saya utarakan tadi. Masalah kontekstualnya itu apa? Yaitu menghitung tinggi juga boleh atau menghitung jarak juga boleh. Nah, kita perhatikan di sini. Kita gambar misalnya. Kita gambar sketchnya. Kita tulis dulu jawab, ya. Jawab hasilnya. Nah, kita lihat di sini. Anggaplah ini menaranya. Kita buat garis lurus saja, ya. Garis lurus ini. Lalu dari posisi kaki, ya, atau jarak dari pemandang ke menara itu 300 meter. Ini puncak menaranya, ya. Sudut elevasinya 60 derajat. Ini. Kemudian jarak dari sini kemari ke kaki menara 300 meter. Oke. Yang ditanya adalah tinggi menara. Ini siku-siku, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kembali lagi ke topik kita sebelumnya, yaitu topik perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Diketahui sudut, samping sudut, dan depan sudut. Depan sudut, samping sudut, desa. Nah, kita ingat, ya. Ini berarti konsep yang digunakan adalah tangen, biar lebih mudah. Berarti kita masukkan di sini tangen
60 derajat sama dengan, oke, apa rumusnya? D sa, depan per samping. Depannya tinggi per samping sudut 300 meter. Berarti kita boleh langsung saja tingginya berapa? Tinggi samalah dengan tangen 60 berapa? Tangen 60 adalah ya akar 3. Akar 3 dikali 300 meter berarti jawabannya 300 akar 3 meter lah tinggi menara itu. Inilah hasilnya. Opsinya adalah C. Gitu dia. Oke, ini soal yang pertama. Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Jadi contoh nomor 1 sudah. Saya rasa itu mudah ya. Nah, untuk contoh nomor 2 dan 3, di nomor 2 saya tuliskan begini. Dari atas gedung, Aldilah kita anggap orangnya, melihat ke arah bawah. Yang pasti kalau ke arah bawah sudut depresi ya. Dengan sudut depresi 30 derajat. Tinggi gedung 60 meter di atas permukaan tanah. Berarti dia melihatnya ke arah bawah, ke arah permukaan tanah. Jarak antara titik pandang ke bawah dengan kaki gedung. Oke, misalkan posisi kita berada di atas gedung, kita melihat ke arah permukaan tanah. Jadi sudut arah pandang kita itu 30 derajat ke arah permukaan tanah. Atau kita gambarkan begini. Kita jawab ya. Jawab. Oke. Kasih senyumnya biar mudah kita menjawabnya. Ini dia. Misalkan ini gedungnya, kita anggap ini permukaannya. Lalu kita memandangnya 30 derajat. Oke. Ini kita anggap sudutnya 30 derajat ya. Bisa kasih lagi. Kita panjangkan kemarin. 30 derajat ya. Ini siku-siku. Ini sudutnya yang dibentuk 30 derajat. Lalu yang diketahui lagi adalah tinggi gedung 60. Ini 60 ya. 60 meter. Nah, pertanyaannya adalah jarak dari kaki gedung ke titik pandang yang di bawah tadi. Inilah yang ditanya. Kita anggap ini X. Nah, yang pasti yang kita ketahui, yang diketahui di sini adalah tinggi gedung dan sudut depresi. Kita lihat sudut depresi tadi apa? Sama dengan sudut elevasi ya. 30 derajat juga. Berarti ini depan sudut, ini samping sudut. Nah, berarti kita gunakan konsep yang sama dengan yang tadi. Depan sudut, samping sudut, dan sudutnya diketahui. Berarti kita gunakan apa? Depan per samping, tangen. Berarti tangen 30 derajat sama dengan 60 per samping. Nah, tangen 30 itu berapa? Berarti tangen 30 seper akar 3 biar lebih mudah kita buatnya. Sama dengan 60 per X. Maka tinggal kali silang. X kali 1 X. 60 kali akar 3 berarti langsung ya. Berarti dapatlah nilainya X sama dengan 60 akar 3 meter. Inilah hasil daripada jarak ya kaki gedung dengan titik yang kita pandang dari atas tadi ke arah permukaan bawah. Maka jawabannya adalah B ya. Ini dia soalnya. Untuk nomor 2 saya rasa tidak sulit ya, gampang ya. Sama kayak tadi, kalau yang pertama sudutnya elevasi, yang kedua sudut depresi, itu sama saja. Coba kita jawab soal yang berikutnya ya. Ini soal nomor 3, ada 2 dibuat sudutnya, sama-sama melihat ke tiang, tinggi tiang atau puncak bendera ya. Kita lihat soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini sengaja saya langsung gambarkan karena kalau saya tuliskan dia terlalu banyak kata-katanya atau kalimatnya. Atau saya bacakan kalimatnya begini. Ada 2 orang. Tinggi 2 orang ini sama tingginya 165 cm.
dan sama-sama mereka melihat puncak ataupun tinggi tiang bendera. Ya. Jadi mereka berdiri di depan tiang bendera, dua orang ini. Yang pertama dengan yang kedua, mereka berjarak 10 meter. 10 meter. Sedangkan orang yang kita anggap sebagai B dengan tiang bendera belum diketahui. Sudut dari orang pertama atau titik A ini ke puncak bendera itu 30 derajat. Sedangkan yang titik B atau orang kedua itu 60 derajat. Pertanyaannya adalah berapa tinggi tiang bendera? Ini yang ditanya. Nah, ini. Berapa tinggi tiang bendera? Ini sama aja konsepnya. Kita mulai dari yang diketahui, yang pastinya 2 minimal diketahui biar lebih gampang. Sudut 30 derajat dan sisi samping sudutnya ada 10 meter. Kalau jarak dari titik A ke tiang bendera berarti 10 meter ditambah ini kemari. Kalau yang ini kita anggap dulu sebagai apa, kita anggap ini misalnya X. Sedangkan tinggi tiang benderanya kita buat lambangnya sebagai Y yang ditanya nantinya. Oke. Jadi kita buat jawabannya, jawab JB ya. Jawab ya. Kasih senyumnya biar lebih mudah. Nah, ini dia. Kita mulai dari titik A tadi. Sudut depan samping sudut. Nah, kita buat berarti depan per samping. Berarti masih konsep yang tadi, tangen ya. Berarti tangen 30 sama dengan depan adalah tinggi tiang. Tapi tinggi tiangnya kita buat di sini ini kemari dulu ya. Ini kemari kita buat dia sebagai misalnya T atau Y boleh. Ini kita buat Y. Tinggi tiangnya itu kita buat T aja. Oke. Berarti nanti tinggi tiang sama dengan Y ditambah tinggi orangnya. Baik, kita mulai. Berarti tangen 30 sama dengan Y per 10 meter ditambah X. Kita tulis ya. Berarti Y per 10 ditambah X. Gitu dia. Tangen 30 sama dengan berapa? Tangen 30 adalah 1 per akar 3. 1 per akar 3 sama dengan Y per 10 ditambah dengan X. Kali silang boleh ya. Berarti akar 3Y sama dengan siapa? 10 ditambah X. Ini kita simpan sebagai persamaan pertama ya. Lalu kita buat dia dari 60 derajatnya. Tangen 60 di sini ya. Tangen 60 sama dengan depan per samping. Maka tangen 60 adalah akar 3. Akar 3 dikali dengan X berarti akar 3X. Y sama dengan akar 3X. Ini persamaan kedua. Gitu dia. Nah, kan yang kita cari adalah tinggi tiang bendera. Berarti boleh kita gantikan langsung saja X-nya, biar tinggal Y persamaannya. Nah, dari sini X siapa? Pindahkan aja 10-nya. Berarti X sama dengan akar 3Y dikurang dengan 10. Gantikan kemari ya, substitusi ke X yang di sini. Berarti Y samalah dengan akar 3 dikali dengan akar 3Y dikurang dengan 10. Kita kali ya. Akar 3 kali akar 3Y berarti jadi 3. 3Y. Akar 3 kali min 10. Min 10 akar 3. Kita pindahkan.
Kita pindahkan ini. Atau 2Y samalah dengan 10 akar 3. Bisa ya? Maka Y sama dengan 5 akar 3. Inilah si Y-nya. Berarti tinggi tiang benderanya dapat. Tinggi tiang benderanya Y ditambah tinggi dari kedua orang tersebut ya. Tinggi kedua orang itu sama ya, 165. Atau kita rubah ke meter, 1,65 meter ya, dibagi 100. Berarti tinggi tiang bendera adalah 5 akar 3 ditambah dengan 1,65 meter. Inilah hasil akhirnya. Gampang kan? Jawabannya adalah C. Nah, saya rasa tidak sulit, mudah. Nah, itulah untuk contoh daripada sudut elevasi dan sudut depresi pada penerapan perbandingan trigonometri dalam kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu mudah ya. Nanti diulangi di rumah. Boleh ditanya di kolom komentar apa yang kurang dipahami. Kiranya video kali ini bermanfaat ya. Salam sukses, selamat pagi.